adik-adik yang di rumah. Shalom, damai sejahtera Tuhan memberkati kita semua. Hari ini Kak Ira senang kita bisa bergabung lagi dalam ibadah KRD Kids Online. Gimana kabar adik-adik semua? Pastinya saya sehat, saya kuat, saya luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Ira ingin dengar suara kalian dulu ya yang di rumah. Kalau Kak Ira panggil nama kelasnya aja ya, kalian bilangnya yes, yes, yes. Oke? Kak Ira mulai dari kelas yang paling kecil, yang paling imut-imut. Coba ya, Kak Ira mau dengar suaranya ya. Kakak panggil kelas P. Gimana suaranya? Yes, yes, yes. Berikutnya, kelas Ho. Jangan mau kalah ya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Oke, kelas yang paling besar, kelas Lo. Gimana suaranya? Yes, yes, yes. KRD Kids Fit Ho Love. Tepuk tangan buat adik-adik yang hebat. Oke, nah sebelum kita akan mulai ibadah, Kak Ira mau ngajak adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu. Mungkin yang habis bangun tidur tadi ya masih males-malesan, tapi sudah mandi semua kan adik-adik? Nah, ayo bangkit berdiri. Kak Ira mau ngajak kita sedikit bergoyang, oke? Ya mulai ya, tangannya taruh atas. Oke, kita nyanyi sama-sama sama Kak Ira ya, tirukan ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Mantap, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, putar ke atas. Tangan diputar-putar, putar ke bawah. Tangan diputar-putar, putar ke kanan. Tangan diputar-putar, putar ke kiri. Nah, gimana? Sudah segar semuanya? Oke, semakin semangat kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. KRD Kids Online. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semuanya pasti luar biasa ya. Kita datang, kita mau Tuhan bersama-sama, kita mau tepuk tangan, kita mau menyanyi bersama-sama dengan sukacita. Amin. 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 Mari kita puji Dia. Tanganku kerja buat Tuhan. Bersama ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya.
kita puji Tuhan lagi karena Tuhan kita luar biasa baik. Tuhan sangat cinta kepada kita semua. Mari kita nyanyikan lagu bersama. God made me, He made everything. Let's go. Jangan lupa untuk gerak bersama ya. Let's go. God made me, He made everything. God made me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. He loves me. When I look up, when I go to see, when I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for He will see He loves me. Mari kita sama God made me. God made me, He made everything. God made me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. He loves me. Lama. When I up, when I go to the street, when I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for me, He will see He loves me. I go to the street when I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He will see He loves me. Bersama ya, kita katakan lagi. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He will see He loves me. See He loves me. See He loves me. Oke adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan, Kak Nel mau ngajak kita menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengatakan I want to know you Lord, I want to love you Lord, more and more each day. Mari kita nyanyikan lagu ini mengatakan I love you Lord, dan aku mau mengenal kamu Tuhan. Want to know you Lord, you are a great big God. Longing to know alone, come and be my own. I want to love you more, giving you my life.
terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mencintai kami Tuhan. Dan biarlah kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berbicara Tuhan, biarlah kami bisa mendengar Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang mendengar di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Wow, tadi kakak lihat ya kan, meskipun kakak nggak bisa lihat secara langsung, tapi kakak yakin ya kan, waktu pujian dan penyembahan tadi, adik-adik pasti memuji Tuhan dengan luar biasa, pasti memuji Tuhan dengan semangat, pasti memuji Tuhan dengan segala yang ada dan segala kekuatan semuanya dikerahkan untuk memuji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira Kak Bella udah nggak ketemu adik-adik? Kira-kira udah berapa lama ya? 3 bulan? Mau 4 bulan mungkin ya. Nah adik-adik, adik-adik kangen gak sih sama Kak Bella? Enggak gitu ya. Enggak, tapi yang penting Kak Bella ini kangen sama adik-adik semuanya. Kak Bella kangen sama kelas love yang biasanya Kak Bella ajar, biasanya Kak Bella marah-marahin gitu kan. Ketemu, halo, sekarang halonya lewat kamera ya kan. Nah tapi adik-adik, salah satu yang gak pernah berubah meskipun kita ibadah secara online, meskipun kita ibadah secara offline, yang gak pernah berubah adalah kasih Tuhan. Nah adik-adik, karena kita udah lama nih gak pernah ketemu, Kak Bella mau kasih satu cerita buat adik-adik. Siapa yang suka cerita? Siapa yang suka cerita? Angkat tangannya. Ini kemarin minggu lalu ya, ibadah sebelumnya Kak Lydia itu bilang kalau misalnya Kak Lydia lihat pakai mata iman. Sekarang Kak Bella pinjem mata imannya Kak Lydia pinjem ya, ini pura-puranya ada Kak Lydia pinjem. Oke, Kak Bella akan melihat dengan mata iman siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan sudah siap untuk mendengarkan cerita yang Kak Bella mau sampaikan. Oh ya kan, ini ternyata berfungsi. Kak Lydia, terima kasih Kak Lydia, berfungsi mata imannya. Nah, adik-adik ya kan, Kak Bella tahu. Kak Bella juga suka cerita soalnya. Adik-adik juga pasti suka cerita. Nah, pada zaman dahulu adik-adik, beribu-ribu tahun yang lalu, ada seorang pribadi, ya udah pasti tahu ya namanya Yesus ya kan. Yesus beribu-ribu tahun yang lalu ketika Yesus masih ada di bumi, masih ada di dunia, Yesus hobinya memberikan pengajaran. Yesus hobinya memberitakan firman Tuhan kemanapun Yesus pergi ya kan. Jadi ketika Yesus pergi ke sini, semuanya orang ikut ke sini. Aku mau dengar pengajaran dari Yesus ya kan. Ketika Yesus ke sini, orang-orang banyak bilang, aku mau mendengarkan pengajaran dari Yesus, aku mau dapat berkat lah dan lain-lain intinya. Nah, pada suatu hari Yesus seperti biasa, Yesus melakukan pengajaran, memberikan pengajaran buat semua orang di Bait Allah. Nah, selama di Bait Allah dari awal sampai akhir Yesus bercerita ini dan itu, banyak sekali orang yang mendengarkan dan banyak juga orang yang bertanya. Nah, di akhir pengajarannya, ya kan, ini udah mau habis nih, mau habis pengajaran Yesus sudah mau habis. Di akhir pengajarannya ada seorang ahli Taurat yang bertanya sama Yesus. Ada yang tahu? Ada yang tanya apa? Nggak tahu? Nggak tahu? Ahli Taurat ini tanya sama Yesus kayak gini. Guru, dulu Yesus dipanggilnya guru ya kan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, karena Yesus adalah luar biasa, karena Yesus adalah jempol ya kan, pasti Yesus bisa jawab ya kan, ini kan pertanyaan gempil ya kan, Yesus luar biasa, pasti Yesus bisa jawab. Nah, Yesus akhirnya jawab nih. Yesus jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Adik-adik pasti sudah hafal ya ayatnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, Yesus bilang itu yang hukum pertama dan yang terutama ya kan. Nah, terus akhirnya Yesus jawab lagi. Ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata-kata yang menarik di dalam perkataan Yesus adalah Yesus bilang sama. Loh, mungkin ada yang mikir ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Sama Yesus dibilang sama, harus mengasihi sesamamu dengan
segenap hatimu dan seperti mengasihi dirimu sendiri. Mungkin kayak, kok sama ya? Bukannya mengasihi Yesus harus yang pertama nih ya. Terus yang kedua mengasihi diri sendiri dulu ya kan. Kedua mengasihi diri sendiri dulu. Terus yang ketiga mungkin mengasihi orang tua. Yang keempat mungkin mengasihi sesama. Terus mengasihi tetangga. Mengasihi guru. Mengasihi teman-teman sekolah. Bukannya kayak gitu ya Kak? Bukannya kasih kita harus ada urutannya gitu kan. Yesus yang mencintai Tuhan harus nomor 1. Terus selanjutnya ada ini. Nah tapi adik-adik, Yesus sendiri bilang dan Yesus sendiri ngajar bahwa sama yaitu mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Nah adik-adik, karena dari tadi kita kan mendengarkan firman Tuhan, dari tadi kan kita belum buka Alkitab kan. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 6 ayat yang ke-14. Ayo dibuka dulu, kakak mau pakai mata imannya Kak Bella dulu juga, ya kan? Buat yang belum buka Alkitab, Kak Bella bisa tahu nih dari sini, ya kan? Sudah buka Alkitab semuanya? Dijawab dong. Sudah, wah kedengeran sampai sini, ya kan? Nah adik-adik, Kak Bella pengen banget adik-adik bacain ayat ini sampai keras dan sampai kalau bisa itu Kak Bella kedengeran dari sini gitu ya kan? Ayub 6 ayat yang ke-14. Sudah siap semuanya? Kita akan baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Sekali lagi kita baca ya. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Wah, ternyata beneran sama ya adik-adik. Ketika adik-adik mengasihi Tuhan, Yesus juga meminta kita buat kita mengasihi sesama kita. Ini sangat membingungkan sih buat Kak Bella. Kak Bella dulu pernah mikirnya kayak gini sih. Ya kasih ke sama Tuhan harus lebih tinggi lah daripada mengasihi teman-temanku yang lain. Kasih sama Tuhan harus lebih tinggi lah daripada aku mengasihi orang tuaku. Tapi Yesus sendiri bilang sama. Sesuatu yang menarik adalah sama ya kan. Nah adik-adik ternyata ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Dan Kak Bella juga belajar, kita semua juga belajar, kakak-kakak Kak Rikit semuanya juga belajar. Kasih yang sudah kita terima itu akan terpancar kepada sesama kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita menerima kasih dari Tuhan juga, kasih yang kita terima akan terpancar ke sesama kita. Tadi ya kan, kebetulan juga ya kan, kakak juga gak janjian sama Kak Otniel. Kak Otniel nyanyiin lagu kedua, lagu ketiga juga tentang mengasihi Tuhan, tentang cinta sama Tuhan. Dan itu juga harus kita lakukan ya kan. Dan Kak Bella yakin adik-adik Kak Rikit semuanya mencintai Tuhan. Kalau gak mencintai Tuhan gak mungkin dong ya dengerin online service hari ini, gak mungkin dengerin ibadah online hari ini ya kan. Kak Bella yakin adik-adik cinta sama Tuhan. Amin? Amin ya. Dan yang kedua, yang tugasnya kita, yaitu yang mengasihi sesama. Nah adik-adik sudah mengasihi sesama belum? Kak Bella tunggu jawabannya ya kan, dijawab dalam hati gak apa-apa ya kan. Adik-adik sudah mengasihi sesama belum? Mengasihi sesama seperti mengasihi sendiri. Kak Bella sih ya dulu mikirnya, oh ya aku harus lebih bagus dong daripada temenku ya kan. Aku mau ngasih temenku ya yang level 2 lah, level 2. Aku yang level 1 ya kan, aku yang paling bagus. Tapi Tuhan bilang adik-adik, Yesus ngajar sama kita kalau misalnya kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Wah keren banget. Dan ternyata ya kan, yang diajarkan Yesus ini betul adik-adik. Dan bisa dipraktekkan juga di dalam kehidupan kita. Sangat bisa dipraktekkan. Nah untuk memperjelas apa yang Kak Bella sampaikan, Kak Bella punya ilustrasi buat kalian semuanya. Nah di sini adik-adik ada botol ya kan, botol yang sudah dibagi menjadi 2 ya kan. Dia kesakitan cuman tidak apa ya kan. Ini anggapannya diri kita. Kak Bella sudah tulis ya kan, diri kita. Sudah bisa dilihat diri kita. Nah ini adalah gambaran dari sesama kita.
Sudah bisa dilihat? Sesama, ya bukan sesame street, bukan sesama, ya kan? Nah, adik-adik, tadi Kak Bella bilang apa? Kasih yang sudah kita terima akan terpancar ke sesama kita, betul kan? Nah, Kak Bella mau contohin ya, gimana sih kasih yang bisa terpancar dari Tuhan, terus kita bisa mancarin ke sekitar kita. Apa sih Kak Bella ini ngomong apa ya kan? Nah, ini kayaknya Kak Bella butuh yang pegangin mic nih, ya kan? Kasih yang dari Tuhan, anggapannya sama seperti air, adik-adik. Mengalir dari atas kan, ke diri kita. Nah, adik-adik bisa lihat, secara otomatis Kak Bella dibilang, kasih yang kita terima secara otomatis akan memancar kepada sesama kita. Kenapa sih kok otomatis? Karena ini dia, kalau kita mengasihi Tuhan secara otomatis, kasih yang kita sudah terima dari Tuhan akan memancar ke sekitar kita. Kasih yang sudah kita terima masuk ke dalam diri kita, Yesus mengasihi kita mengasihi Yesus. Maka dari itu secara otomatis kasih yang sudah kita terima memancar kepada sesama kita. Karena ketika kita sudah merasakan cinta Tuhan, aduh Tuhan baik sama aku, Tuhan udah berkatin aku, berkatin keluargaku, mungkin Tuhan kasih duit juga buat orang tuaku dan lain-lain, banyak sekali kasih Tuhan yang kita terima. Otomatis kita akan punya perasaan, aku harus mengasihi sesamaku. Sama intinya. Dan satu yang harus kita ingat adalah, ini kata-kata yang harus kita ingat dan kita mau bacakan ini juga berulang, mengasihi adalah kewajiban. Sekali lagi katakan ya bersama-sama ya, mengasihi adalah kewajiban. Sekali lagi ya, kita katakan keras-keras ya kan, adik-adik ngomong supaya tetangga kanan kiri denger gak apa-apa. Ngomong mengasihi adalah kewajiban. 1, 2, 3. Mengasihi adalah kewajiban. Mengasihi adalah kewajiban, terutama adalah kewajiban untuk umat-umat Kristen, umat-umat Yesus. Nah, Kak Bella juga dengar nih, beberapa waktu yang lalu, gereja kita, GBT Kristus Raja Damai, juga memberikan alat perlindungan diri, memberikan sembako juga untuk orang sekitar, memberikan alat perlindungan diri untuk para medis, dan itu membuktikan bahwa gereja kita juga mengajarkan hal kasih itu. Jadi kasih yang sudah gereja terima dari Tuhan disalurkan ke orang-orang sekitar. Nah, Kak Bella juga inget nih ya kan, ada Kak Rikit yang cerita ke Kak Bella bahwa kelas Hope juga hafalan ayat nih ya katanya, hafalan ayat terus mengumpulkan poin, dan poin itu ditukarkan sama roti yang akhirnya roti itu dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Wah, Kak Bella salut banget. Kak Bella angkat ini, kalau misalnya Kak Bella 5 jarinya ini jempol semua, Kak Bella angkat 10 ya kan. Wah, adik-adik keren banget, serius keren. Dan Kak Bella harap itu gak berhenti ya adik-adik, gak cuman gara-gara Kak Rikitnya bilang, ayo kumpulin poin supaya bisa kasih ke orang yang membutuhkan. Nggak berhenti dari situ aja ya, kita juga harus menerapkan kasih itu setiap hari. Nah, mungkin ada yang tanya nih, Kak, kan kalau misalnya kasih yang dari Tuhan sudah aku terima, nanti kasihku habis. Nanti berkatku habis kalau misalnya aku kasih ke sesama. Ya kan Kak? Nah, adik-adik gak perlu takut ya kan, kita balik lagi ke sini. Nah, ini nih contoh yang tadi mungkin adik-adik mikir, wah sudah habis Kak, gak bisa kasih berkat lagi nih, gak bisa mengasihi sesama lagi nih. Tenang adik-adik, Tuhan akan selalu dengan setia memberikan kasihnya kepada adik-adik semuanya. Dituang lagi, sehingga kasih yang diterima bisa disalurkan lagi ke sekitar. Luar biasa ya adik-adik ya. Kasih yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bisa kita salurkan ke sekeliling kita. Jangan lupa untuk mengasihi Tuhan yang terutama. Dan yang kedua yang sama juga adalah mengasihi sesama. Semuanya mau belajar buat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, amin? Amin, ya kan Kak Bella lihat kata-kata keluar dari mulutnya, amin. Nah, adik-adik ya kan,
karena kita semuanya kan belajar nih buat mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita semuanya belajar untuk mengasihi sesama lebih lagi. Nah, sebagai buat pembelajaran kita, sebagai untuk mempraktekkan kita, Kak Bella punya 4 hadiah untuk adik-adik semuanya. 4 hadiah. Nah, tapi 4 hadiah ini untuk 2 orang pemenang. Lah, seneng dong 1 orang dapat 2 hadiah. Kak Bella juga seneng kalau misalnya 1 orang dapat 2 hadiah. Seneng ya kan? Nah, tapi adik-adik karena kita mau mempraktekkan firman Tuhan, kita mau belajar mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Kak Bella minta ya kan, ketika nanti ada 2 orang pemenang ini ya kan, Kak Bella minta dari KRD Kids Babatan 1, KRD Kids yang Karangasem 1 ya, pemenangnya biar adil ya kan. Ketika adik-adik yang menang ini sudah terima hadiahnya ya kan, satunya tentu saja buat adik-adik yang jawab pertanyaan nanti ya kan, yang menang. Satu lagi, adik-adik harus kasih ke sesama adik-adik ya. Mungkin lo Kak, temenku aku gak boleh keluar sama mama papaku. Kan physical distancing gak boleh keluar. Gak apa-apa, kasih ke tetangga sebelah ya kan, temen kalian di tetangga sebelah. Atau tetangga sebelahku, aku gak kenal kamu, gak apa-apa ya kan. Titipin ke orang tua atau bisa dikirim lewat Gojek ke temen kalian. Jadi Kak Bella minta ya, 2 orang pemenang, 1 orang dapat 2 hadiah, satunya buat adik-adik, satunya buat sesamanya adik-adik. Nah, kakak harap adik-adik bisa memberikan dan mulai melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik. Oh ya, untuk pertanyaannya, pemenangnya akan muncul pertanyaannya di akhir ibadah ini. Jadi adik-adik jangan buru-buru tutup ya, dilihat dulu sampai akhir, jawab pertanyaannya, nanti jawabannya cepet-cepet dikirimkan ke ketua kelas masing-masing. Nanti Kak Bella sudah kumpul ini namanya, dapat dari ketua kelas masing-masing. Kak Bella nanti undi, nanti yang muncul Kak Bella umumin lewat ketua kelas. Oke adik-adik, kita mau belajar buat mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bereksperimen bersama KRD Kids. Semuanya, hari ini kita mau bereksperimen bersama-sama nih. Dan eksperimennya adalah tentang air dan warna. Tapi perhatian ya adik-adik, jangan dicoba tanpa pengawasan dari orang tua. Oke, kita mau mulai. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 7 buah gelas yang bening seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita juga butuh pewarna makanan. Di sini ada 4 warna, ada warna ungu, warna biru, warna kuning, dan warna merah tua. Ini bukan orange ya adik-adik, tapi merah tua. Oke, selain itu kita juga butuh tisu. Tisu, teneng. Tada! Nah, kemudian selain itu kita juga butuh air. Ya. Oke, dan yang terakhir kita butuh sesuatu untuk mengaduk-aduk apapun itu, oke? Sini kita pakai stir. Oke, kita mau mulai. Pertama-tama kita mau tuangkan airnya dulu ke 4 gelas yang ada di sini. 1, 2, 3, dan 4. Ini Profesor Shania. Terima kasih Profesor Lydia. Kita tuangnya sampai seberapa ini Profesor? Sampai setengahnya ya. Setengahnya. Oke. Bapak Profesor Lydia. Oke, selanjutnya kita tuangkan pewarna makanannya di masing-masing gelas 1-2 tetes saja. Setelah itu kita aduk semuanya. Nah, setelah kita aduk, kita siapkan tisu yang tadi.
Nah, tisu ini akan kita lipat. Perhatikan ya, kita lipat seperti ini, lalu kita lipat lagi menjadi seperti ini. Dan kita sudah menyiapkan ada 6. Kemudian tisunya ini dimasukkan seperti ini ke dalam gelas. Nah, setelah itu adik-adik, kita tunggu ya. Jadi, kita pergi dulu. Dadah! Oh iya adik-adik, kita tunggu selama 1 hari ya. A few moments later. Nah adik-adik, ini baru beberapa saat ya, dan airnya sudah berpindah sedikit. Kalau misalnya adik-adik mau air yang berpindah lebih banyak, adik-adik harus menunggu selama 1 hari. Iya, betul sekali. Lihat ini, kita sudah dapat warna apa aja nih? Ada orange, ada apa lagi, Profesor? Ada hijau dan ada biru galaksi. Biru galaksi, lihat kita punya banyak warna. Tuh. Nah, Profesor, ini kenapa sih kok bisa berubah warna kayak gini dan ada warna baru? Tolong jelasin ke adik-adik. Nah, jadi adik-adik, peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa kapilaritas. Apa sih kapilaritas itu? Kapilaritas itu adalah pergerakan air dari bawah ke atas. Biasanya kan air terkena gaya gravitasi, dia jatuhnya dari atas ke bawah. Tapi ini sebaliknya. Nah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa keren ya. Tuhan kita tuh kreatif. Nggak cuman mau yang dari bawah ke atas, yaitu gravitasi, tapi juga dari bawah ke atas. Jadi, ini airnya tadi tuh naik, lalu turun, naik. Pokoknya naik saja menjadikan warna yang baru. Biasanya kalau di kehidupan sehari-hari gimana sih, Profesor? Nah, kalau di kehidupan sehari-hari itu ada contohnya, yaitu tumbuhan atau pohon. Jadi tumbuhan itu mengambil air dari dalam tanah, lalu dia mengangkutnya ke atas, ke bagian daun. Keren kan? Keren banget. Nah, kayaknya sudah ya ini Profesor ya. Iya, Kita akan ketemu sama adik-adik di eksperimen selanjutnya gimana? Iya, betul. Kita akan ketemu lagi di bereksperimen bersama Karedekis. Boom! Dadah! Oke adik-adik semua, hari ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga kita melihat kakak-kakak melakukan eksperimen dan kita belajar satu hal yang baru. Luar biasa sekali. Nah, kakak ingin mengingatkan lagi, jangan tutup ibadah ini sampai benar-benar selesai ya. Karena di akhir nanti akan ada kuis, akan ada pertanyaan, dan adik-adik semuanya harus jawab. Adik-adik kirimkan jawabannya kepada ketua kelas supaya adik-adik di absen ibadahnya, dan dari antara adik-adik semua, dari KAD Kids Karangasem akan diambil 1 anak, dan dari KAD Kids Sorbatan akan diambil 1 anak secara undian, dan adik-adik akan dapatkan hadiah seperti kata Kak Bella tadi. Oke, sekarang waktunya kita berdoa untuk menutup ibadah kita semuanya. Mari semuanya berdoa sungguh-sungguh, tutup matanya, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami bersyukur karena meskipun dalam keadaan seperti ini pun kami tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan karena kami sudah boleh selesaikan ujian, kami sudah boleh naik ke kelas yang selanjutnya, kami sudah boleh naik ke tingkat yang selanjutnya. Kami percaya Tuhan ini semua karena berkat dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai semua langkah kami selanjutnya, kelas selanjutnya yang akan kami jalani. Kau akan menyertai sekolah kami Tuhan, Kau akan memberkati orang tua dan keluarga kami. Kami percaya kami terima berkat-berkat dari Tuhan yang melimpah dalam hidup kami semuanya. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu dimanapun kau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati semua adik-adik KAD Kids, diberkati semua kakak-kakak KAD Kids, dan diberkati juga semua kakak-kakak yang sudah mempersiapkan ibadah online service ini
berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, hambamu berdoa biarlah Engkau tolong setiap orang tua, keluarga-keluarga yang di masa-masa ini sedang menghadapi kesulitan. Biarlah Kau yang berkati mereka semuanya dengan secara finansial, secara rohani, secara semuanya. Tuhan, Kau yang berkati semuanya. Bawalah semua berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik.